Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ilamsa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan NIM 202015331301. Di MK Filsafat Pendidikan, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Amiruddin SPD MPD. Baiklah, dalam pembuatan video kali ini saya bertujuan untuk membahas ataupun membuat video untuk memecahkan dan memenuhi kebutuhan kewajiban saya itu mengerjakan suatu tugas dari Bapak Amiruddin, yakni ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada poin yang pertama, di sini ada dua poin ya. Yang pertama ialah filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Poin dalam filsafat pendidikan idealisme ada satu, yaitu kita akan membacakan tentang sejarah dan tokoh aliran filsafat idealisme. Selanjutnya pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Selanjutnya konsep pendidikan menurut aliran idealisme dan konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik tentang guru, siswa, metode dan kurikulum. Poin yang kedua itu tentang filsafat pendidikan realisme. Di situ ada juga 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sejarah dan tokohnya, pengertian dan konsep secara umum tentang realisme, konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik tentang guru, metode, siswa, dan kurikulumnya. Langsung kita bahas yang pertama, yakni sejarah dari konsep pendidikan idealisme. Sejarah lahirnya idealisme ialah mula-mula dalam filsafat barat. Kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Jadi sejarah idealisme memang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu ialah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja, dan ruangan ini hanya berupa saja hanya bayangan saja. Dan Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Dan dapat dikatakan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak pernah hilang sama sekali di masa abad pertengahan. Malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir adalah dasar idealisme ini. Jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato. Tokohnya ya, yang pertama tokohnya idealisme yang pertama ialah Plato sendiri ketika tahun 477 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato ialah kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh pengalaman. Sedangkan tokoh yang kedua ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia menyebut filsafat idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai pemiliknya sendiri. Yang ketiga ada tokohnya Pascal pada abad 1623 sampai 1662. Ada 3 pendapat yang disimpulkan oleh Pascal. Yang pertama adalah pengetahuan diperoleh dari 2 jalan, yaitu dari Pascal ada 2 jalan. Yang pertama akal dan hati. Ini saya sudah pernah membahas tentang akal dan hati pada semester 2. Yang nomor 2 yaitu
manusia besar karena pikirannya. Manusia bisa menjadi besar ya karena pikirannya. Jelas. Yarfa'il ladina amanu wa ladina minkum dulaima derajat. Orang yang dalam Al-Quran bahkan dibahas orang yang memiliki ilmu dan orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Tentu orang yang berilmu memiliki pikiran yang besar gitu. Yang nomor 3 ialah filsafat bisa melakukan apa saja namun tidak pernah sempurna karena kesempurnaannya pada iman. Maksudnya gimana kepada iman? Ya iman itu percaya kembali lagi kepada Sang Pencipta itu tadi yang segalanya benar. Karena pikiran kita ya tentu manusia tidak luput dari kesalahan. Yang selanjutnya yaitu tokohnya Gigi Fichte pada tahun 1762 sampai 1914. Ini cukup lama Masehi ini ya. Dia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena atau 1780 sampai 1788. Ini berarti 8 tahun ya Masehi. Pada tahun 1810 sampai 1812 Masehi, 2 tahun terpaut, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut dan ajaran ilmu pengetahuan. Ini selanjutnya ada tokoh V. W. D.S. Schelling sampai 1775 sampai 1854 Masehi. Ini saya belum pernah menemukan apa pengaruhnya. Saya belum menemukan sejarahnya juga. Yang terakhir adalah G. W. F. Hegel 1770 sampai 1031 Masehi. Itu tadi tentang tokoh sejarah dan tokohnya ya. Yang kedua yaitu konsep pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Oke, kita akan membahas tentang konsep umum idealisme, yaitu yang pertama kita akan membahas 3 poin tentang konsep umum idealisme. Yang pertama adalah metafisika, yang kedua adalah epistemologi dan aksiologi. Metafisika ya atau pengertiannya ialah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas, atau kita pahami dari realitas itu kenyataan ya. Atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruhnya. Metafisika itu atau disebutkan realitas. Yang kedua ada epistemologi, ialah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas ya tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran dan manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan dengan gerak hati. Itu konsep umumnya. Yang kedua tadi ada epistemologi. Yang nomor 3 ada aksiologi. Ini akan kita bahas. Yang selanjutnya itu cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai dan para filsuf ya, hakikat nilai ya. Dan para filsuf juga bersepakat, ini maksud saya dengan filsuf idealisme, bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Itu tadi ya. Ada 3 poin tentang konsep umumnya, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Ada sebuah pendapat dari maksud saya ya, mohon maaf, maksud saya konsep yang selanjutnya yaitu tentang guru ataupun peran siswa ataupun metode dan lain-lain kurikulum. Contohnya, menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Yang selanjutnya ada peran dari kurikulum pendidikan. Idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. Ini kurikulum.
Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan. Metodenya seperti apa? Yaitu tidak cukup mengajak ya, siswa tentang bagaimana berpikir. Sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Jadi tidak hanya berpikir ya, tetapi bagaimana cara mewujudkan itu juga harus kita pikirkan, harus kita jalankan. Itu metode pendidikan yang diajarkan oleh filsafat realisme. Yang selanjutnya itu peran guru. Apa sih sebenarnya peran guru ya, dalam menurut filsafat realisme? Guru hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Jadi guru menyatukan antar alam dan siswa ya, bekerja sama ya, dengan alam, bagaimana cara menggabungkan manusia yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi siswanya. Itu sudah kita pahami sendiri bahwa itu terbentuk dari realisme. Yang nomor terakhir yaitu nomor 5, yaitu peran siswa. Seperti apa peran siswa dalam bidang ilmu filsafat pendidikan realisme? Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri sebagai makhluk yang spiritual. Jadi itu tadi apa saja yang ada konsep pendidikan filsafat realisme dalam bidang guru, siswa, metode, kurikulum dan sebagainya. Selanjutnya kita sudah menyelesaikan tentang realisme, yaitu itu tadi ya, kenyataan ya. Jadi tidak hanya dipikirkan tetapi harus mengenai kenyataan. Idealisme ya, maksudnya idealisme tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah lahirnya realisme. Sejarah lahirnya realisme. Jadi kalau tadi idealisme itu berpikir ya. Nah, sedangkan kita akan membahas realisme. Seperti apakah realisme? Seorang filsuf yang Yunani yaitu Aristoteles yang merupakan murid Plato. Jadi Aristoteles merupakan murid dari Plato. Bisa kita pikirkan bahwasanya kalau Aristoteles merupakan murid dari Plato, maka idealisme dulu baru realisme. Plato mengembangkan aliran realisme yang menerankan pada pengetahuan dan nilai. Ilmuwan membawa paham realisme pada abad ke-21. Ilmuwan realisme beranggapan bahwa realitas yang ada tidak bergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat dan apa itu dunia dan bagaimana kerjanya. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Aliran realisme membahas tentang pengetahuan manusia. Itu tadi sejarah sedikit tentang realisme. Mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti. Baik, kita akan bahas tokoh-tokohnya setelah sejarah. Maka tokoh-tokohnya siapa saja. Tapi saya sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa membahas tokoh-tokohnya secara aktual atau deskripsi yang lengkap. Saya hanya bisa membahas nama-nama tokohnya tersebut. Berbeda dengan tokoh-tokoh idealisme tadi. Tokoh-tokoh aliran filsafat realisme yang pertama ialah Aristoteles tersebut yang merupakan murid dari Plato. Yang kedua ada John Amos Comenius, William Gacon, Francis Bacon, Galileo ya, John Stuart Mill, David Jane, dan John Locke. Ya, itu tadi tokoh-tokoh dari filsafat realisme. Tentang poin yang kedua dari filsafat pendidikan realisme, yaitu secara umum ya, realisme hampir sama dengan idealisme. Ada metafisika. Metafisika realisme berbeda tentu saja dengan metafisika dari bidang dari filsafat idealisme. Metafisika realisme kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, material, dan yang terakhir kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan. Yang kedua ada humanologi realisme.
Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Yang nomor 3 ialah epistemologi realisme. Kenyataan yang hadir dan sendirinya tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia. Itu tadi epistemologi. Yang nomor 4 ada aksiologi realisme. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Hampir sama yang metafisika, humanologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi di bidang ketika di ideologi ada 3 poin ketika konsep umumnya, tetapi ketika realisme ada 4 poin tambah humanologi. Humanologi itu hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan, ya. Apa yang kita kerjakan itulah hakikat kita, ya. Itu menurut dia, ya. Yang selanjutnya, ya, implikasi aliran realisme dan pendidikan. Ini saya ambil dari Power, ya. Menurut Power di tahun 1928 ia mengemukakan implikasi pendidikan realisme. Mohon maaf ini saya sedikit liputan karena ini jam malam. Oke. Tujuan yang pertama itu membentuk karakter, ya, mengembangkan kemampuan dasar atau bakat serta kebaikan sosial. Jadi bukan hanya terletak pada ide, ya, tapi harus direalisasi, dinyatakan. Dalam bidang kurikulum yaitu komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang selanjutnya metode, belajar tergantung pada pengalaman langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis, jadi harus bisa dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia, logis dan psikologis. Peran peserta didik yaitu siswa, ya, adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya dalam hal disiplin, ya. Disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Peranan pendidik yaitu guru, ya, maksudnya adalah menguasai pengetahuan, terampil, ya, dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut peserta didik. Jadi kalau menurut realisme, guru itu harus memang mempunyai tujuan untuk mendidik, ya, peserta didik. Ya, ini keren, ini bagus, ya kan? Tidak hanya menerima gaji, gitu kan, tinggal memberikan ini tapi tidak mempunyai tujuan. Itu tadi singkat, ya, dan sangat kurang, ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang terhormat Bapak Amiruddin, mohon maaf ketika ada kesalahan, mohon diperbaiki, mohon dikoreksi. Tentu saja dari apa yang semua saya sampaikan, baik tutur kata maupun ilmu yang saya dapat dan ilmu yang saya sampaikan, masih sangat jauh kekurangannya, masih sangat jauh kesempurnaannya, ya, masih banyak sekali kekurangan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman semua, bagi guru, bagi dosen saya Pak Amiruddin, mohon dikoreksi dan dibenarkan karena saya juga masih belajar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.